Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kita di pekan yang terakhir di semester kedua dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi PAS pada awal bulan Juni nanti insyaallah ya. Oke, sebelum saya mulai saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin dan Allah pertemukan kita kembali dalam bulan Ramadan yang akan datang. Oke, anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membuat rangkuman atau review ya, lebih tepatnya review, mengulang kembali materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari selama satu semester ke belakang. Dan ini kita pakai untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian akhir semester yang akan datang nanti. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, let's begin by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi Allah meridhoi pertemuan kita hari ini, menjadikan pertemuan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi berkah. Ya, insyaallah pada kali ini kita akan mengulang materi dari mana chapter yang akan dipakai untuk persiapan PAS nanti. Ya, jadi chapter yang kita bahas atau kita ulangi adalah dari chapter ke-5 sampai chapter ke-9. Wah, banyak ya. Nah, seperti yang sudah kalian temukan di chapter 5, di sini kalian bisa menemukan sekitar 20 ya. Ada 20 kosakata berkaitan dengan nama-nama pekerjaan. Ya, di sini bisa kalian lihat atau bisa kalian artikan sendiri sesuai dengan gambar yang bisa kalian temukan di halaman ini. Jadi nggak perlu nggak perlu dicatat ya, tinggal dibuatkan bahasa Indonesianya aja apa gitu. Nah, ini nanti akan membantu kalian dalam mengerjakan soal ya. Jadi nanti menemukan ini profesi ini dalam bahasa Inggris apa sih namanya. Nah, gitu. Lalu yang kedua adalah ungkapan yang kita pakai untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Nah, seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, untuk menanyakan pekerjaan itu kita menggunakan istilah yang kita pakai sendiri. Misalnya kata what is ya. What is your father? What is your father? Itu ungkapan yang kita pakai untuk menanyakan pekerjaan ayah karena subjeknya di father ya. Jadi menanyakan pekerjaan dimulai dengan kata what, bukan who. Seperti halnya pada saat kita menanyakan nama, bukan who is your name tapi what is your name. Karena yang kita tanyakan bukan orang tapi objek sebenarnya. Nama itu objek, bukan makhluk hidup ya. Sama seperti halnya ketika menanyakan pekerjaan, maka kita menggunakan istilah what. Jadi kalau ditanyakan what, jangan bingung jawabannya. What is your mother? My mother is a housewife. Ibu saya adalah ibu rumah tangga. Apakah ibumu? Nah, jadi jangan marah ya. Apakah ibumu? Lalu marah pula. Ibu saya manusia dong. Nah, bukan begitu ya. Jadi what is your mother menanyakan pekerjaan. Oke. Lalu bisa kita ulang juga di halaman 49. Di situ ada beberapa ungkapan ya menggunakan yes no question. Ada is he a dentist? Is he a dentist? Apakah dia seorang dokter gigi? Jawabannya yes, he is. Nah, ini ungkapan ini sudah pernah kita bahas ya, menggunakan jawaban yes dan no untuk merespon sebuah pertanyaan. Yes dan no. Jadi kalau jawabannya yes, yes, he is. Diambil dari pertanyaannya. Karena pertanyaannya dimulai dengan is, maka jawabannya menggunakan dengan is juga. Seperti itu ya. Bisa lihat contoh yang lain dan bisa kalian pelajari. Kalau jawabannya no seperti nomor 2, is she a librarian? Apakah dia seorang petugas perpustakaan? Jawabannya no. No, she is not. Kalau pakai no, ingat harus ada tambahan not di ujung. Ya, tidak bisa berhenti sampai no saja. Jadi no, she is not, ada notnya lagi di ujung sebagai bonus tambahan ya. Nah, itu tadi ungkapan atau kosakata yang kita pelajari di chapter ke-5 tentang pekerjaan ya, nama-nama pekerjaan. Nah, kiranya itu saja yang perlu dibahas di chapter 5. Fokuskan pada nama-nama pekerjaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, terus di chapter 6 kita pindah ya. Chapter 6 ini materinya agak berat. Nanti bisa dilihat video lain yang sudah Ustadz bagikan ya. Materi ini sudah Ustadz buatkan bentuk video tunggalnya. Jadi bisa diputar ulang lagi nanti ya berkenaan dengan materi ini. Jadi karena kalau rangkuman seperti ini tidak cukup sepertinya ya. Terlalu panjang untuk dibahas dalam rangkuman. Di chapter 6 kita akan membahas tentang bentuk perbandingan ya. Bentuk perbandingan ini berarti kita membandingkan dua objek atau lebih, di mana kita akan menggunakan kata lebih dan paling. Ya, misalnya
buku IPA lebih tebal daripada buku gambar. Nah, gitu ya, lebih tebal. Jadi kata lebih tebal dibentuk dalam bahasa Inggris bagaimana? Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi science books is thicker than a drawing book. Nah, bagaimana cara dapat thicker tambahin er? Nah, gimana tuh caranya? Nah, itu nanti dibahas dengan pembahasan sendiri ya. Kalau dibahas sekarang mungkin bisa gambarkan sedikit saja. Karena thick itu satu suku kata, thick satu suku kata, maka dia ditambahkan akhiran er. Tapi kalau dia dua suku kata, maka ditambahkan awalan more. Itu kalau membentuk kata lebih. Tapi kalau membentuk kata paling, maka ujungnya ditambahin kata est. Misalnya kita ambil contoh, bola basket adalah bola paling besar. Jadi kita buat kalimatnya the basketball is the biggest. Is the biggest. Nah, jadi est belakangnya kalau satu suku kata, karena big satu suku kata. Gimana kalau kita buat suku kata yang lebih dari satu? Misalnya kata paling mahal ya, expensive. Berapa suku kata? Iya, 3 ya, expensive. Nah, karena 3 suku kata, kita nggak tambahin ast di ujungnya, tapi tambahin most. Jadi the most expensive. Basketball is the most expensive ball. Bola basket adalah bola paling mahal. Itu contoh ya. Oke, kita tadi menggunakan bentuk perbandingan lebih dan paling. Nah, di sini fokus pada chapter ke-6 ini adalah bentuk tadi ya. Menggunakan bentuk kalimat perbandingan ya dengan aturan yang sudah kita bahas sebelumnya di video yang lain, dan digunakan untuk mendeskripsikan objek nanti. Jadi nanti akan disajikan gambar, kalian harus bisa menentukan perbandingan sesuai dengan gambar atau tabel yang ada. Itu berkaitan dengan chapter 6. Oke? Ya, sekarang kita pindah ke chapter 7. Nah, di chapter 7 ini kita akan bahas tentang kata perintah ya, imperative sentence. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, imperative sentence adalah kata perintah yang bentuknya atau susunan kalimatnya tidak diawali dengan subjek, langsung diawali dengan kata kerja. Contohnya di halaman 74. Ya, di halaman 74 ini ada banyak sekali ya. Jadi kalau ingin buat kata perintah dari sini langsung dimulai dengan kata ini ya, tidak perlu diawali dengan subjek. Misalnya kita ambil contoh ada kata listen. Dengar ya, baris kedua nomor 3 dari sebelah kiri. Ada listen. Listen me carefully, listen to me. Nah, listen to me carefully, dengarkan saya baik-baik. Jadi listen to me itu adalah kata perintah yang tidak boleh diawali dengan subjek. Kalau ditemani dengan subjek, maka kalimatnya berubah, bukan kata perintah, tapi kalimat biasa. Saya mendengarkan ibu guru di depan kelas. I listen to my teacher in front of the class. Jadinya kalimat, bukan kata perintah ya. Di chapter ini kita juga akan belajar tentang namanya prosedur teks, tapi secara singkat saja ya. Prosedur teks itu adalah bentuk teks yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu. Contohnya ada di halaman 79. Ya, di halaman 79 itu ada sebuah tugas ya. Di sini ada how to make sandwich. Bagaimana cara bikin sandwich? Nah, ini bentuk panjangnya. Tapi nanti kita buat bentuk pendeknya. Kalian akan diminta untuk menentukan kira-kira buat apa nih. Misalnya nih ya, ada seseorang yang perlu tepung, telur, sayur. Nah, itu kira-kira terus ada minyak goreng, mau bikin apa ini ya, contohnya itu ya, mau bikin bakwan misalnya ternyata. Nah, itu bentuk procedural text yang singkat. Jadi kalian akan diminta untuk menentukan dia mau bikin apa nih dari langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, untuk review kali ini saya cukupkan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.